Halo DataZen, perkenalkan nama saya Erlingga. Saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan pustekan atau Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan ITB. Nah, bersama dengan saya kali ini ada Pak Ari. Pak Ari bisa perkenalkan diri dulu Pak. Siapa, terus juga Bapak asalnya juga Iya. mungkin. Terima kasih nih Mas Erlangga. Jadi nama saya Ari Setiadi Priyatmanto. Saya bekerja di Institut Teknologi Bandung sebagai dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Itu mungkin profesi yang seumur hidup mungkin ya, jadi dosen. Dosen. Tapi selain itu tentu saja saya kebetulan saat ini mendapatkan amanah menjadi Kepala Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi ITB. Selain itu tentu saja yang hari ini kita diskusikan terkait sama industri pertahanan. Betul. Yang mungkin kalau dilihat mungkin awalnya dari saya kecil mungkin. Iya. Udah mainannya itu ya, tentara kecil-kecil itu main-main perang-perangan. Jadi dari kecil sudah memang senangnya di situ. Oke. Jadi dari pengalaman kecil ke bawah sampai Ya, sekarang. ke bawah. Saya kira Motivasinya mungkin lebih kuat anak juga ya? laki-laki secara instingtif kayaknya ini ya, terbiasa dan senang di daerah begitu. Betul. Kalau udah kejadian lihat betul-betul hasilnya mungkin Ngeri. kapok juga sih, ngeri juga. Ya. Oke Pak, menarik juga ya tadi udah sempat disebutkan juga oleh Pak Ari bahwa kita kali ini akan membahas tentang pertahanan Indonesia dan juga tentang industri pertahanan Indonesia. Nah, kebetulan juga nih Pak Ari sebagai salah satu dosen senior juga di Sekolah Teknik Elektron dan juga Informatika, beliau juga telah berkecimpung di beberapa urusan industri pertahanan dalam negeri. Sekaligus juga beliau juga memiliki pengalaman yang luas terkait dengan pertahanan Indonesia. Mungkin Pak boleh diceritain dulu nih Pak, Bapak melihat pertahanan nasional Indonesia itu seperti apa sih Pak saat ini? Mungkin dengan zaman-zaman era reform atau pasca reformasi mungkin Pak. Iya. Ya pengalaman sih ini ya, karena sudah tua pasti pengalamannya jadi banyak sebetulnya. Kalau dilihat perjalanan profesional saya sebagai seorang insinyur itu dimulai di industri waktu itu industri pesawat terbang Nurtanio. Oh iya, Nurtanio yang di PTDI ya. PTDI ya, anak salah satu ininya. PT Dirgantara Indonesia ya waktu itu Indonesia. ya. Jadi setelah selesai, saya waktu itu tugas akhirnya di N250 Control System. Pesawat N250. Pesawat N250 ya. Itu kan sekarang jadi Hari Teknologi Nasional itu kan ketika N250 terbang pertama kali. Betul. Ya. Itu di era Presiden Habibie ya Pak? Atau zamannya Pak Harto, masih Pak Harto. Oh, ya. Jadi di situ kebetulan sebagai junior engineer saya terlibat di situ bahkan sebelum selesai kuliah karena sudah di sana. Kemudian setelah itu saya di PTDI cukup lama sebelum betul-betul jadi dosen di Institut Teknologi Bandung ya. Nah, selama itu ya jadi paham betul bagaimana buat pesawat. Jadi tim yang waktu itu memang diproyeksikan untuk membangun banyak hal sebetulnya. Contoh-contohnya apa aja tuh Pak? Saya kira N250 salah satunya, semua subsistem di situ. Yang pada saat itu sebetulnya kita harus bilang, waktu itu kita masih melihat N250 dibangun sebagai bagian dari assembly sistem kompleks ya. Jadi pasti PTDI nggak buat sendiri semua. Kita bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor, vendor-vendor teknologi dari negara lain, dari negara maju waktu itu ya, terutama Jerman, Amerika tentunya, dan Inggris untuk bisa menghasilkan satu sistem yang cukup kompleks seperti N250. Nah, kami di sana sebetulnya mendapatkan banyak sekali ilmu yang memungkinkan kita buat sendiri. Jadi dari dulu memang semenjak saya selesai S1 dan kerja di sana, saya sebenarnya punya banyak keyakinan untuk proses kita membangun satu sistem itu sebetulnya selalu mungkin kita lakukan. Bahkan sekompleks N250 sekalipun. Gitu ya. Apalagi yang tidak terbang. Betul, yang di darat. Yang di darat gitu ya, yang di laut yang cukup kompleks juga, tapi saya kira dari sisi resiko engineering-nya, tingkat keberhasilan mesin terbang itu kan punya risiko lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang di darat. Kalau di darat mungkin jadi tambah cuman lebih berat lah gitu. Tapi nggak mungkin tiba-tiba jatuh gitu ya. Betul. Gitu.
Di situ kemudian saya terlibat juga banyak di beberapa riset-riset yang terkait waktu itu riset ini ya, pusat Dewan Riset Nasional, ada zamannya Pak Harto dulu masih ada dewan-dewan begitu. Oh, ya, siap. Ya. Di Kalau situ sekarang ada. mungkin BRIN-nya sekarang ya. Kayak BRIN, ya kalau BRIN itu kan menyatukan semua. Betul. Kalau dulu kan masih ada Tercecer mungkin ya, tercecer-cecer tersebar juga. tapi riset untuk perguruan tinggi dan waktu itu dengan beberapa bidang itu sudah ditaruh di Pos-pos masing-masing. pos di namanya Dewan Riset Nasional. Oke. Nah di situ saya bicara juga apa-apa yang sampai sekarang saya masih geluti, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang memang sampai sekarang jadi hype ya, hot gitu, seperti computer vision dari zaman itu. Computer vision tuh? Computer kamera, jadi ambil gambar, kamera, kemudian kita masukkan informasinya ke mesin. I see. Jadi di situ sudah mulai bicara teknologi seperti pengenalan objek gitu ya. Face recognition juga mungkin. Face recognition gitu ya. Okay. Itu yang kita harus lihat bagaimana, oh ini tank gitu. Itu sesuatu yang object recognition itu kita jadikan hal yang dari dulu. Makanya kalau dilihat udah lama sekali ngobrol begitu, termasuk beberapa persoalan robotik. Oh, robotik juga dari dulu Bapak terlibat? Iya, saya kira robotik ya. Okay. Yang saya kira teman-teman perlu betul-betul lihat sebetulnya karena saya mengalami sendiri ya, perkembangan teknologi itu sebetulnya membuka peluang besar sekali buat kita. Jadi memang perkembangan teknologi itu membuat sistem jadi lebih kompleks, Betul. tapi kemampuan kita membangun sebetulnya jadi lebih tinggi. Betul. Jadi kalau dibandingkan 10 tahun lalu saja, saya hampir harus melakukan banyak hal sendiri dengan harga, biaya, dan kemampuan. Segala keterbatasan sumber daya juga. Iya, sumber daya itu dilakukan masih cukup berat lah gitu ya. Tapi sekarang boleh dibilang banyak hal untuk membangun sistem kompleks seperti drone saja ya, mungkin teman-teman lihat, sebetulnya tidak lagi sesulit yang dulu. Termasuk buat drone-drone besar sebetulnya. Sudah tidak lagi sulit. Konsep IoT, Big Data, gitu ya, Human Content Interaction, kemudian juga AI, itu sesuatu yang memang ada karena akhirnya mempermudah kita membangun sistem. Betul. Nah di akhir tahun-tahun 10 tahun terakhir ini saya terlibat betul dengan riset di bidang industri pertahanan, mungkin sejak tahun 2009. Di bidang apanya Pak? Di sub bidang apanya tuh Pak lebih tepatnya? Awal-awal itu kita mulai dari sensor sebetulnya. Jadi sensor bawah laut waktu itu. Sensor bawah laut kita coba buat hidroponik gitu, hidropon buat kapal selam itu, buat audio, juga sonar bawah laut itu kita coba waktu itu buat dalam konteks sama waktu itu masih Dewan Riset Nasional pada saat itu. Zaman Orde Baru berarti ya? Udah reformasi. Oh, udah reformasi. Udah reformasi. Jadi era Orde Baru itu saya sampai pada level urusan N250, kemudian robot-robot gitu ya. Nah, masih belum terlihat urusan defense secara khusus. Masih gitu secara ya. general mungkin. Iya. Dulu PT DI saya kira sudah punya beberapa prototipe yang terkait sama rudal dan lain-lain sebetulnya. Tapi waktu itu kan boleh dibilang kita tidak terlalu fokus ke sana ya. Betul. Karena kan masih transisi juga kan pemerintahnya juga. Betul. Nah di tahun 2009 mulai dari situ, kemudian mulai banyak buat sensor, dan di pertengahan 2012, 2013 kita mulai buat, waktu itu saya habis pulang, virtual reality ya, kita buat simulator. Simulator kita benar-benar besar gitu, dan simulator pertama yang saya buat tuh simulator Anoa. Oh, mobil ini ya, Rampur ya? Ya, dan full. Oke. Nggak full ya, to half degree of freedom simulator gitu. Jadi itu disimulasikan bareng PT Pindad atau gimana Pak? Iya, dulu awalnya sebetulnya dengan teman-teman di pusat kesenjataan kavaleri karena waktu itu masuk itu ya, Anoa di sana. Kemudian setelah itu beranjak ke sini mulai ngobrol dengan teman-teman Pindad. Dan sebetulnya sekarang pun masih ada pembicaraan sebetulnya dengan Pindad tentang kemungkinan itu betul-betul dijadikan satu paket dengan Anoa-nya ya. Gitu.
Oke Pak, kan tadi juga Bapak udah sempat menyebutkan ya, Bapak waktu itu pernah terlibat dalam penyusunan atau perancangan simulasi ANOA bersama dengan Pusenkaf dan juga PT Pindad. Nah Pak, dalam kurun waktu 3-4 tahun ke belakang nih Pak, ada nggak sih Pak pengalaman kolaborasi lainnya yang Bapak terlibat juga gitu, yang terbaru? Sebetulnya hampir ini ya, hampir tanpa jeda sebetulnya keterlibatan dengan teman-teman di bidang pertahanan keamanan. Nah yang terakhir itu mungkin dengan teman-teman BPPT, PTDI gitu ya, kami terlibat juga dengan Pustekhan, bersama Pustekhan itu bicara di program KFX dulu ya. Iya, kerjasama Korea Selatan. Ya, dengan Korea Selatan yang sekarang sudah terbang tuh, Urumai Baru-baru itu. ya. Dan yang kedua, yang paling dekat tentu saja yang UAV kita Elang Hitam, yang Male, yang kemarin katanya nggak akan dilanjutkan lagi itu ya. Itu kenapa tuh Pak? Sempat tersiar isu itu, Bapak tahu nggak? Ada banyak cerita itu, tapi memang kalau menurut saya itu kalau buat di komunitas kerekayasaan Indonesia gitu ya, menurut saya sih itu pelajaran berharga lah. Memang kesempatan tidak akan datang dua kali. Waktu kemarin 2 tahun itu mungkin sudah harusnya kita memproduksi sesuatu ya yang meyakinkan semua orang yang stakeholder yang ada untuk bisa mendukung kita terus. Gitu ya. Nah, dengan situasi seperti sekarang muncul pandemi gitu ya, itu membuat memang akhirnya banyak opportunity jadi hilang. Ya kita kehilangan itu. Jadi kalau saya bicara dengan mahasiswa saya selalu bilang kesempatan itu datang hanya ke orang yang siap. Kalau nggak siap, kita ngulur-ngulur, kesempatan itu hilang. Dan berlalu aja. Dan berlalu saja, dan akhirnya kita disebut kehilangan kesempatan. Betul. Ya, padahal karena kita nggak siap. Dan itu artinya memang kesempatan yang akan hilang saja. Gitu. Nah, waktu kemarin itu kita terlibat dalam desain weapon sistemnya ya. Yang sebetulnya desain kita itu menurut saya terlihat efektivitasnya di perang yang Ukraina-Rusia sekarang ya. Oh ternyata kalau pendekatannya tepat, drone itu akan sangat bermanfaat. Ya. Untuk kegunaan surveillance juga mungkin. Surveillance tentu saja ya, semuanya saya kira sudah bisa lihat. Dan kemudian juga di battlefield kalau UAV-nya tepat itu sebetulnya akan sangat punya dampak yang signifikan ya. Betul. Kalau tidak siap ya nggak bisa. Ya. Kita lihat ada drone yang cuman ngirim bom, istilahnya tuh dumb bom aja ya, bomnya bodoh gitu, cuma dilepas meledak gitu, tidak harus pakai misil gitu dikendalikan. Itu saja dampaknya besar kalau kita lihat yang sekarang. Bahkan disuruh suicide ya, suruh bunuh diri. Si drone-nya juga. Iya, sampai jadi hal yang sampai drone yang seperti diminati gitu ya. Betul. Jadi kita sudah lihat sebetulnya kalau pendekatannya tepat dan sebetulnya Male punya peluang besar sekali untuk sampai ke level seperti itu, terbuka kesempatan untuk bisa melakukannya. Ya, ini pelajaran besar lah kalau untuk yang Male. Berarti Bapak juga secara tersirat juga menyatakan bahwa kita tuh sebenarnya mampu ya Pak. Entah itu mungkin memproduksi dari yang high level teknologi juga seperti yang tadi juga Male. Itu kan Male mungkin di Indonesia juga dapat dikategorikan sebagai high level technology product juga kan. Ya. Karena kan itu kan ngebangun dari awal ya, dari perancangan sistem sampai ke prototipe dan juga siap untuk produksi juga. Iya. Menurut Bapak nih tingkat kesiapan industri-industri dalam negeri untuk memproduksi peralatan alutsistanya Indonesia tuh seperti apa sih Pak tingkat kesiapannya? Iya, ya namanya maturity ya. Kalau saya bilang industri itu bicaranya bukan cuma pintar gitu ya. Oh kita tahu caranya, tapi kita punya pengalaman dan pengalaman yang cukup banyak dan cukup baik ya untuk bisa melakukannya. Nah pengalaman itu biasanya tidak dicapai dengan baca buku atau langsung, ya, dan kita harus melakukannya berkali-kali. Trial and error berkali-kali mungkin. Saya tidak harus bilang trial and error ya, karena selalu menurut saya engineering itu tidak boleh melakukannya
dengan tanpa guidance engineering yang sound ya. Iya, betul. Kita nggak boleh coba-coba. Oke. Gitu ya. Iya, iya. Kita harus melakukannya dengan kemampuan yang kita ada saat itu. Dan secara prudent juga ya, atau secara penuh kehati-hatian. Ya, jadi istilahnya menurut saya sih bukan ini ya, bukan trial and error, tapi kita selalu berdasarkan informasi terbaru, kita selalu bekerja berdasarkan data, berdasarkan desain gitu ya, yang sound, bahwa nanti harus diperbaiki, yaitu bagian dari proses engineering yang biasa, gitu ya, gitu. Kalau trial seakan-akan nggak pakai ilmu gitu. Iya, jadi uji gitu coba ya. aja, coba uji coba gitu ya. gitu ya, Pak. Ya, sebetulnya trial juga harus mikir dan harus dipikirkan supaya errornya makin sedikit kan. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau saya bilang persoalan kita memang akhirnya kita tidak sempat membuat satu iterasi secara bangsa ya untuk punya maturity level engineering yang semakin baik. Ada orang-orang yang semakin baik karena nyoba terus, karena tidak terlalu terkungkung, terjebak pada pola birokrasi maupun juga lingkungan yang sekarang ada, sehingga tidak terputus-putus gitu proses membangun kompetensinya ya. Kita lihat kan ada beberapa industri lokal yang kemampuannya cukup tinggi. Masalahnya membangun peralatan untuk bidang teknologi pertahanan dan keamanan itu tidak cukup dari satu bidang saja, satu keahlian saja, tapi satu multidisiplin perlu tim yang cukup kuat dan supply chain yang cukup untuk supaya memang menghasilkan peralatan yang siap digunakan oleh usernya, gitu ya. Dan memang sesuai dengan misinya akhirnya, gitu ya. Nah, itu yang membutuhkan kolaborasi yang besar yang kita sebagai bangsa hampir tidak punya sukses story. Belum ada ya? Belum ada. Sampai sekarang. Belum ada. Berarti Pak, menarik juga nih membicarakan tentang kolaborasi dan juga success story. Kalau Bapak lihat sendiri nih, ekosistem industri pertahanan di Indonesia itu seperti apa? Kan kalau misalnya mungkin ya, ambil contoh aja seperti ekosistem industri otomotif. Mereka dari mulai industri hulu sampai industri hilir mungkin sebagian besar sudah bisa dilengkapi oleh produsen-produsen dalam negeri, terutama dari industri hulu sampai ke industri hilir. Nah, sedangkan kalau di industri pertahanan sendiri seperti apa sih Pak ekosistemnya Pak di Indonesia? Tadi Mas Erlangga bicara soal industri otomotif ya. Iya. Saya setuju. Jadi sebetulnya industri otomotif juga kita sudah punya supply chain yang cukup baik kan ya. Betul. Persoalannya kita di industri otomotif masih punya lubang gitu ya di bidang bisnis produk otomotif, sehingga kita tidak bisa misalnya mendapatkan produk-produk yang seperti Proton Saga untuk Proton ya untuk Malaysia. Iya. Kebayang. Supply chain-nya lengkap di Indonesia tuh lengkap sekali, kanvas krem segala macam. Tapi kita tidak punya kerangka dalam konteks bisnisnya ya, bisnis produk otomotifnya. I see. Kebayang. Nah, di industri pertahanan sebetulnya lebih berat lagi. Tantangannya lebih. Ya, karena supply chain-nya sebetulnya juga nggak ada. Iya. Ya tidak cukup. Kalau buat prototipe saya kira tidak ada masalah gitu ya. Kita juga sudah melihat ada pabrik yang bisa bangun buat amunisi seperti bom bodoh tadi ya. Iya. Sudah ada itu di Jawa Timur saya kira. Dan kalau kita bicara logistik, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau kita buat industri secara amatir yang diobrolin produk ya. Betul. Oh produk ini gitu. Kemudian kalau kita bicara di industri pertahanan yang diobrolin, oh kita mau pakai Rafale, kita pakai ini gitu ya. Pakainya produk aja. Produk kita ngobrolnya ya. Iya. Padahal kalau ngobrolin perang itu kita ngobrol doktrin, ngobrol bagaimana berapa ratus ribu orang melawan berapa ratus ribu orang kan strategi, gitu ya. Kita ngobrolnya akhirnya strategi dan harusnya ngobrol logistik kan gitu ya. Betul. Kalau Ucup bilang ya bicaranya kalau amatir bicaranya taktik gitu ya. Oh ini saya mau pakai F-15 atau apa. Kalau profesional yang diobrolin logistik. Gitu ya. Karena sudah levelnya udah lain lagi. Sama-sama pakai
barang yang sama, yang satu sudah level pembicaraannya di logistik, sehingga mau berapa kali lawannya datang juga kita siapkan bagaimana menahannya, kan gitu ya. Atau sebagus apa lawannya kita siap untuk mensuplai persenjataan kita supaya bisa nyerang terus. Seperti yang kita lihat di Ukraina ya, gitu ya. Jadi udah, yang lain sibuk HIMARS atau yang lain-lain, yang ini sibuk bagaimana mensuplai amunisi sebanyak-banyaknya untuk pihaknya, kan gitu ya. Jadi bisa nembak terus. Betul. Dan tanpa henti juga kan, karena kan semakin lama perangnya kan mungkin salah satu pihak juga bakal kedodoran ya Pak. Betul. Nah, gitu ya? Yang dipikirkan kan bagaimana caranya kita jadi yang terakhir kedodoran. Betul. Biasanya kan di situ ya. Iya. Kalau terlalu overwhelming gitu perbedaannya ya kita akan kalah dengan cepat, nggak sempat bicara logistik. Betul. Kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah pada level yang bisa bertahan, tinggal kapan kita menjadi yang terakhir, yang the last man standing. The last man standing gitu kan. Dan saya kira peperangan akan banyak di situ. Menjawab nggak tadi ya? Ini pertanyaannya tadi ya. Oke Pak, saya coba tarik lagi ya. Berarti gak apa-apa kalau santai aja. Jadi kan apa ya? Balik lagi ya mungkin ke ekosistem industri pertahanan mungkin ya. Oh sekarang gimana gitu ya? Bener ya? Pak, nah, ya kita lihat banyak industri-industri bagus. BUMNIS kita tuh bagus loh semuanya. Sayangnya nggak ada yang berhasil secara story mungkin atau ini ya komersial. Oh, oke. Kalau saya lihat memang tidak bisa industri pertahanan dimulai dengan sekedar buat barang-barang industri pertahanan. Betul. Gitu ya. Karena kan keterbatasan konsumennya juga ya. Ya, karena cuma pasti satu kan pasarnya. Betul. Ya itu ya saya kira betul. Kita bisa uraikan itu cukup dalam sebetulnya bahwa salah satu yang penting di dalam industri pertahanan itu yang beli ada. Iya. Dan yang beli itu harus loyal. Betul. Karena industri apapun kalau yang beli nggak loyal, ya, mereka nggak bisa bertahan. Nah, memang ada banyak industri di negara lain yang kita lihat juga tidak seperti yang belum fokus pada industri pertahanan saja ya. Mereka memproduksi produk-produk yang tidak langsung terkait sama industri pertahanan. Jadi mereka bertahan di situ. Ya, kalau kita lihat misalnya di banyak industri di Asia, ya, mungkin di Korea misalnya, itu kan selain jadi supplier tank, dia juga supplier mobil. Dia buat mobil, pabrik mobil, yang juga penggunanya banyak. Ya, akibatnya dia punya semacam nafas untuk bisa memproduksi produk-produk industri pertahanan buat tank kan gitu ya, buat senjata ringan, buat senjata yang lain. Dan itu artinya dia bisa bertahan membuat itu sekaligus juga pemerintahnya juga mendukung sebagai pembelinya. Nah, kita punya masalah, kita tadi dual use juga mungkin ya, yang tadi Bapak sebutkan kan berarti lebih ke mendiversifikasi produk ya, produk-produknya. Jadi misalnya ya supaya bisa bertahan ya. Betul. Supaya bisa bertahan. Jadi kan ya kita tahu lah ya, pasar industri pertahanan kan sifatnya kan monopsoni ya, atau dengan satu pelanggan saja, yaitu pemerintah biasanya. Sedangkan kan kalau misalnya pemerintah tidak dalam tanda petik tidak melirik produk industri pertahanan, taruh aja perusahaan A, ya otomatis kan perusahaan A perlu meredefinisi lagi kembali ya, meredefinisi mereka bisnisnya apakah hanya bisa bergantung kepada industri atau penyediaan produk-produk pertahanan, atau mereka mungkin mulai beranjak ke dual use itu ya. Saya kira itu kan strategi, kalau kita harus lihatnya dari dua sisi ya. Pertama dari sisi industrinya sendiri, dia harus mencari berbagai macam strategi untuk bisa bertahan. Betul. Sekaligus dia mampu memproduksi barang-barang yang lebih berkualitas setiap saatnya ya. Kan gitu. Jangan, oh ya sudah saya maklun saja jadi pembuat panci misalnya. Bisa, sama pakai teknologi tinggi juga gitu ya. Tapi kan tidak nambah pinter. Iya. Kan gitu ya. Kebayang. Gitu. Itu kan terus gitu. Nah, di sisi lain pemerintah juga memang sebagai pembeli, satu-satunya pembeli, karena dia tahu itu industri strategis, harus bersedia beli. Karena itu yang akan menjamin istilahnya itu kan siklus
produknya sendiri ya, siklus hidup dari produknya. Betul. Gitu. Kalau tank dibuat dengan versi 1 ditembak 12,5 gitu ya, 0, itu masih tembus. Betul. Tapi saya kira kalau dibeli lagi satu serinya sudah nggak tembus lagi. Karena udah ada ininya ya, udah ada upgrade-nya. Upgrade-nya, karena akhirnya sudah tahu bahwa dengan ya, besi tebal ini masih bisa tembus. Gitu. Ya, jadi itu yang saya kira dua hal itu yang kalau kita telusuri akan jadi persoalan di Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau dilihat saya gimana kalau ditanya ya, kalau dari sisi saya pribadi gimana? Memang saya beruntung karena kebetulan saya mulai dari teknologi. Kemudian sebagai praktisi yang kebetulan ada di perguruan tinggi, saya punya keleluasaan untuk menerapkan itu di sebanyak mungkin bidang. Berbeda misalnya dengan industri yang langsung ya. Dan kalau di perguruan tinggi biasanya istilahnya itu kalau di industri pertahanan dengan produksi terbatas. Gitu ya. Jadi praktis sebetulnya saya tidak punya keharusan untuk mensuplai, untuk memproduksi banyak-banyak malah. Betul. Ya, jadi saya bisa mempertahankan kapasitas yang tidak terlalu besar, tapi kita punya kualitas yang dapat menjadi teknologinya makin tinggi. Itu yang saya kira membuat kita punya kesempatan bertahan gitu. Nah, sayangnya memang hampir nggak ada produk industri pertahanan yang betul-betul loyal ya, ininya ya, pembelinya ya. Sulit juga ya. Nah Pak, ini juga mungkin ya salah satu faktor yang membuat si customer atau pengguna produk-produk industri pertahanan dalam negeri loyal juga kan mungkin bisa dijembatani lewat peraturan atau regulasi TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Kalau saya baca nih Pak, perihal TKDN, terutama di peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Perindustrian nomor 15 tahun 2011, itu kan dibatasi ya Pak tingkat komponen dalam negerinya tuh. Misalnya 25% mereka baru bisa masuk ke lelang di e-katalog, yang mana itu pemerintah kan semuanya sekarang terpusat kan pengadaan di e-katalog itu. Jadi nih industri-industri apapun, terutama industri manufaktur atau pengolahan, mereka bisa masuk ke e-katalog buat mendaftarkan produknya supaya mereka bisa dibeli oleh pemerintah. Bahkan ketika nilai TKDN plus bobot manfaat perusahaan, yang mana itu ketika ditotal jadi 40%, pemerintah menjadi wajib membeli produk tersebut. Nah, kalau pandangan dari Bapak sendiri nih, perihal regulasi TKDN di Indonesia, terutama yang tadi saya sebutkan itu, seperti apa sih Pak prakteknya di industri pertahanan dalam negeri? Mengingatkan industri pertahanan kan memang perlu diakui selain strategis juga high level gitu ya Pak. Nggak bisa dipukul rata dengan industri manufaktur lainnya. Iya, ya ini TKDN tuh cerita yang mungkin juga seumur saya mungkin ya. Dari zamannya Pak Harto juga sudah bicara itu. Gitu. Nah, sebetulnya semuanya juga bingung kan bahwa apa yang disebut kandungan lokal. Iya. Ya. Kalau teman-teman lihat sekarang, kalau kita bicara hal yang clear aja ya, hardware misalnya, electronics hardware, itu praktis sedunia ini tidak banyak, semuanya bersumber mungkin 60-70% dari satu tempat, gitu ya, dari misalnya dari Taiwan, Cina. Kalau komputer sudah pasti. Ya, sudah komputer pada level yang cukup tinggi. Kita sudah tahu pasti Taiwan gitu ya. Pasti mulainya dari sana gitu. Kemudian juga kalau komputernya agak sedikit kecil, embedded system mungkin dari Cina. Ya kan? Gitu. Tidak ada pilihan lain. Dan kenapa begitu? Karena memang supply chain teknologi dunia itu memang bergerak, berevolusi untuk membuat semuanya lebih efisien. Betul. Dan salah satu cara untuk membuat lebih efisien itu sampai ke economy scale kan, skala produksi yang ekonomis, yang artinya itu besar. Dan itu menguntungkan semua sebetulnya kalau saya lihat. Nah, menguntungkan semua bagaimana? Artinya kita selalu bisa mendapatkan barang dengan harga yang kompetitif, gitu ya. Nah, kalau semuanya sudah ada, lalu di mana
industri lokal bergerak kan gitu ya. Kalau saya melihatnya begini, yang modular, kalau kita lihat tadi Internet of Things, industri-industri baru ya, itu bicaranya tentang modularisasi loh. Jadi semuanya sebetulnya bisa dibangun menggunakan seperti Lego. Ya, blok yang mirip, yang bisa dipakai terus semuanya, gitu. Yang disebut military standard itu sebetulnya industrial standard yang dikasih misalnya tahan debu, tahan getaran gitu ya. Lebih dari sekedar misalnya suhunya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada banyak peluang, bahkan lebih banyak peluang untuk lokal untuk bisa membangun sistem baru menggunakan modularisasi seperti itu. Iya kan? Iya. Nah, apa artinya? Artinya sebetulnya produk itu akan lebih besar nilainya pada bagian inovasinya, bukan pada komponen-komponen itu tadi, materialnya. Jadi kalau dilihat itu sekedar bill of material, sepertinya seperti Rusia aja tidak ada yang punya kandungan lokal kecuali besinya. Gitu. Seperti itu. Gitu. Padahal mereka buat sistem-sistem terbaik yang ada di dunia kan ya gitu ya, seperti S-300 kalau anti misil-misilnya dan lain-lain. Tapi semua elektronik sistem yang digunakan itu ternyata bukan punya mereka, bukan mereka yang produksi. Mereka bagian assembly aja. Iya, mungkin bukan dalam konteks desain sistem, makanya tadi saya bilang desain sistem itu betul-betul unik mereka, original mereka. Tapi kalau kita bicara pada level komponen atau submodul, dapat dari manapun ya. Iya. Dan memang seperti itu bagaimana orang membangun sistem sekarang, ya kan? Nah, jadi memang bicara TKDN tidak secara sederhana kita breakdown komponennya, kemudian kita lihat asal-usulnya dari mana. Nah, itu yang kalau sampai seperti itu kita akan selalu punya masalah terlalu sedikit. Betul. Karena keterbatasan industri hulu juga mungkin ya produksinya. Lalu gimana Pak, TKDN yang cocok seperti apa? Mungkin gitu ya? Iya betul Pak. Yang idealnya seperti apa? Iya. Nah ini seperti banyak kasus ya. Misalnya kalau Anda lihat produk-produk Apple, ya kan? Itu di breakdown kalau kita bongkar sampai ke level subkomponen dan komponen, dibandingkan dengan yang bukan produk Apple, mungkin harganya nggak beda jauh. Aluminiumnya mah di kilo aja lah, itu aja mungkin masih, betul, ya kan gitu ya, dilihat. Nah, tapi begitu kita lihat dia jadi bentuk dan sistem, ya kan, tiba-tiba kok harganya bisa 10 kali lipat dari yang Android biasa. Gitu ya. Nah, itu yang menurut saya harusnya menjadi dasar dari bagaimana kita melihat TKDN. Berarti dari nilai uniqueness atau ciri khas dari suatu produk itu ya? Ya sebetulnya mungkin kalau saya bilang secara mudah sebenarnya nilai tambah dari bill of materialnya, gitu. Jadi misalnya kalau saya bisa buat rudal gitu ya, yang saya jual 1 miliar atau mau dibeli dengan harga 1 miliar, seperti Tomahawk kan ya kira-kira $1 juta mungkin atau $100.000 misalnya. Itu saya tinggal perlihatkan berapa saya beli komponennya yang didatang dari luar, kemudian jadi value yang besarnya 1 miliar. Ya. Tiba-tiba kita bisa paham, oh di situ nilai lokalnya. Karena saya yang memberikan added value kepada semua komponen-komponen itu. Dan yang nilai tambah itulah yang menjadi, kalau istilah ilmu ekonominya ya, yang masuk ke nilai-nilai GDP kita kan? Betul. Gitu. Kira-kira itu yang sebetulnya menurut saya penting untuk didiskusikan ya, didiskusikan cukup dalam ketika bicara tentang TKDN. Contoh lain misalnya beberapa produk yang terkait dengan industri yang nilainya besar, seperti misalnya industri minyak misalnya. Ada beberapa, kalau dilihat dari automation-nya, itu kan sebenarnya sama aja ya. Instrumentasi yang ada di industri minyak dengan di tempat
lain, di industri manufaktur lain. Yang membedakan softwarenya. Iya. Sehingga ketika dibeli nilainya kok bisa berkali lipat. puluhan kali lipat dari yang sebetulnya dilakukan. Dan itu bukan terkait dengan sekedar berapa line of code kan. Iya. Tapi ilmu yang berhasil dimasukkan ke situ yang punya nilai berapa. Jadi pada akhirnya semua satu produk itu dinilai dari seberapa kebermanfaatannya di ujung. Oh, orangnya yang mau pakai bersedia bayar berapa. Kemudian saya sebagai produsen, kalau ingin mengklaim lokal kontennya, saya harus perlihatkan berapa yang saya beli dari luar, bisa impor. Kemudian bagaimana itu sampai bisa dibeli sekian. Jadi si added value-nya ini yang justru added value-nya itulah lokalnya. Iya. Kira-kira gitu. Iya. Ya, entah itu pakai bengkel lokal, ketika CNC aluminium bloknya kan gitu ya. Atau ada orang programmer yang saya hire untuk merancang softwarenya dan lain-lain, atau PSD yang saya minta untuk membuat rumus-rumus yang saya implementasi. Semua itulah lokal kontennya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya tidak cocok untuk di standarisasi ya. Tapi malah harus diklaim. Saya sebagai yang buat produk harus mengklaim dengan bukti tentunya ya. Produk saya punya bermanfaatan sekian. Nah, nilai added value sekian dengan impor X, added value 10 kali lipat dari X, sehingga total 90% misalnya. Itu yang menurut saya mungkin akan jadi hal yang fair ya. Iya. Soalnya kan mungkin apa ya, itu juga kan berarti berkaitan dengan relevansi regulasi TKDN yang ada mungkin ya Pak. Dari mungkin tata cara perhitungan, sampai juga bagaimana dalam satu produk itu bisa dinilai, taruh aja dalam satu produk ini, oke, komponennya mungkin antara produk A dengan B, komponennya sama dari luar mungkin banyaknya. Tapi ketika produk A mungkin added value-nya lebih tinggi, yang mana itu diproduksi di lokal, si added value-nya itu harusnya mendapatkan atensi lebih tinggi daripada produk yang B itu tadi. Ya, biasanya kan ini persoalan terjadi ya. Sebetulnya kan kalau kita lihat dari kebutuhan industri pertahanan sendiri kan hampir tidak ada masalah di luar ya. Amerika tidak pernah ngobrol itu loh. Oh gitu. Ya, maksudnya tidak pernah bicara itu untuk industrinya dia. Dia nggak pernah, mungkin nggak ya saya beli Rafale gitu. Iya. Iya kan, nggak pernah ya. Iya. Nggak pernah. Itu kan terjadi karena proses pengadaan di negara kita itu masih menggunakan pola pengadaan yang biasa untuk produk-produk yang biasa. Iya kan? Padahal ini produk-produk industri pertahanan. Strateginya beda. Betul. Pasti cara pandangnya berbeda. Mungkin terkait memang posisi Indonesia dalam geopolitik ya. Jadi kalau beli satu, yang lain ribut, yang ini itu kan gitu ya. Ditekan, nanti urusannya sawit nggak bisa jualan kan gitu. Nah, itu akhirnya memang membuat kita perlu melihat dengan cara berbeda sebetulnya. Walaupun sebetulnya sebagai pemerintah, cara begitu paling mudah kan. TKDN ditetapkan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian kita tinggal lihat saja. Karena beli Rafale berapa? 100 juta dolar ya, 1 triliun itu. Iya kan? Dengan Boromai. Kan gitu ya. Sama-sama kira-kira kan gitu ya. Yang satu ada komponen lokalnya biarpun sedikit gitu ya. Itu kan harus jadi kalau secara bisnis deal WTO-nya keputusannya tuh sangat clear gitu. Pilihannya itu. Nah, mungkin di pertahanan ada pemikiran lain gitu ya. Tapi itu juga punya dampak tentunya. Misalnya, kenapa milih itu supaya industri kita tidak ditekan misalnya. Industri lain tidak ditekan tadi ya, sawit nggak bisa jualan misalnya gara-gara kita beli yang lain. Ada politis lain. Tapi itu tentu saja kalau dibiarkan tidak pada proporsi yang tepat, ya, misalnya 20.000 triliun yang rencananya mau dibelikan itu habisnya ke sana semua, mungkin proporsinya tinggi ke sana, misalnya 80%
pembelian seperti itu misalnya, sepertinya kita juga harus sadar konsekuensinya ya industri pertahanan nggak akan ada. Ya. Karena tadi ya udah cukup membeli aja produknya atau gimana Pak? Iya, karena kalau ngobrolnya tadi bicara nilai tambah, sebetulnya semuanya sangat clear. Di mana-mana pun belinya kalau untuk industri pertahanan pasti belinya dari pasti dalam negeri kan. Oke. Iya kan? Karena kalau ngobrol nilai tambah nih, sangat clear. Buat tank gitu ya, sejelek apapun ya. Dengan spesifikasi yang kita buat memang sesuai dengan realitanya, karena kita nggak perang juga, gitu ya. Sebetulnya membuat kesempatan kita membuat industri tank jadi sangat besar kesempatannya. Karena kita nggak usah buat spesifikasi yang berlebihan kan. Disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan juga kebutuhan kondisi aktual sekarang. Gitu. Kalau kita mau perang ke Libanon ya kita minta UN. Bukan perang lagi ya kan kita pasukan perdamaian ya. Ya UN belikan kita alat yang cocok buat di Libanon kan gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau buat di kita sendiri kita punya landscape politik, geopolitik dan juga mungkin landscape defense yang sebetulnya kita sudah bisa hitung. Siapa musuhnya gitu ya. Kemudian udah terpetakan juga. Udah terpetakan sebetulnya. Kemudian resiko perangnya bagaimana. Kan gitu, resiko defense-nya seperti apa, apakah kita harus lawan Cina misalnya, atau harus lawan Amerika, atau kita kembali lagi ke era ketika kita jadi yang membuat mereka bisa damai, misalnya gitu ya. Ya. Itu semua sebenarnya akan menentukan barang apa yang kita bisa beli dan bagaimana kita mendorong industri kita. Ya kan? Nah, kalau saya boleh bilang sebetulnya kita punya masalah ini ya, masalah itu sebetulnya yang paling mendasar. Kita kok tidak pernah bisa bicara tentang sebetulnya doktrin-doktrin pertahanan keamanan kita ya. Sehingga kalau ditanya bagaimana industri pertahanan, sebetulnya saya pribadi sebagai orang awam gitu ya, saya tidak bisa melihat benang merah bagaimana policy pertahanan keamanan kita bisa dibangun untuk bisa mendukung industri pertahanan. Karena itu harus ada benang merahnya. Gitu. Kalau memang kita sudah membuat kerangka geopolitik yang jelas tentang sesuatu yang terkait akhirnya dengan situasi keamanan kita, kita pasti akan punya policy yang jelas tentang bagaimana kita mencukupi kebutuhan. Agar mencapai kemandirian tadi, iya. Salah satunya. Salah satunya, apakah butuh mandiri? Akhirnya gitu. Ya. Kalau kita bersedia jadi Ukraina, yang jadi permainan orang banyak, gitu ya, nggak usah buat industri pertahanan. Kemampuan buat proposal, mintaan senjata. Itu yang dibutuhkan. Betul. Iya kan? Karena orang yang punya senjata berkepentingan dukung kita supaya menang lawan kita. Sangat beda ya cara pikirnya ya gitu. Kalau kita ingin jadi Ukraina yang mandiri, yang kuat, bisa bicara A dan A ke yang sebelahnya gitu ya. Kita akhirnya tahu bahwa kita butuh industri pertahanan yang kuat. Kita harus bisa buat S-300 sendiri, S-400 sendiri, pesawat tempur sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bilang A ke yang satu, yang lain nggak akan bantu. Betul. Iya kan? Karena ini nanti saya bisa bilang hal yang sama kok. Iya. Jangan ikut campur urusan saya. Oh ya udah kan gitu ya. Jangan ikut campur urusan saya ke dia juga kan gitu ya. Nah akibatnya kan kita harus mampu sendiri. Gitu. Itu yang menurut saya kita memang perlu betul-betul kembali ke jati diri kita ya. Kita sebenarnya ingin jadi bangsa yang seperti apa. Tidak harus jadi orang sombong, tidak harus jadi orang yang kemana-mana, jumawa kemana-mana gitu ya, kayak preman, apa kamu melong gitu ya, enggak gitu juga gitu ya. Tapi kita tahu bahwa nanti di tikungan itu saya ketemu sama pihak ini, sama orang gede sekali namanya Giant. Kalau dia nyanyi saya harus dengerin nih. Nah, apakah kita mau duduk dan mendengarkan nyanyian dia, atau saya mau ke pasar karena disuruh ibu saya kalau saya Nobita ya, saya mau ke pasar disuruh ibu saya beli sesuatu di pasar, Giant kalau ada apa-apa ya saya lawan kan gitu, akhirnya gitu.
Itu yang jati diri kita kan di situ ya. Dan kewibawaannya juga justru di situ. Ya, akhirnya kita memilih kan. Betul. Jadi bangsa seperti apa. Bangsa itu yang menurut saya kita perlu perjuangkan. Dan konsekuensi jadi bangsa itu yang menurut saya akan sangat menentukan kita akan mampu apa sebetulnya. Iya kan? Ini Pak, menarik juga nih Pak. Berarti kan kita tuh tergantung dengan kebutuhan dan kondisi aktual juga ya. Sedangkan kalau Bapak melihat sendiri nih, lanskap pertahanan Indonesia itu seperti apa sih Pak? Jadi mungkin pertahanan Indonesia tuh berkaca dari pengalaman Bapak juga. Mungkin lebih ke entah itu mendorong kemandirian industri pertahanannya kah, atau mungkin mendorong lebih ke kemandirian si alutsistanya itu sendiri, bahkan tanpa apa ya, dalam tanda petik mungkin tanpa memberikan fokus perhatian khusus buat industrinya seperti itu. Ya, itu pertanyaan berat ya, yang akhirnya memang sampai ke tadi ya persoalan yang kita diskusikan sebelumnya ini tentang jati diri bangsa. Iya. Hal yang sangat mendasar sebetulnya. Filosofis banget itu. Filosofis banget, gitu ya. Ke depan itu peradaban manusia, saya bilang memang berada pada ini 50 tahun ini ya, 50 tahun ke depan ini kita akan berada, ya kebetulan saya ngobrolnya di smart system. Yeah. Jadi kalau ngobrol buat sistem, saya pasti berharap itu smart. Yeah. Kalau udah bicara smart, kita ngobrol AI gitu ya. Betul. Wah langsung kebayang robot gitu ya, segala macam yang bisa jalan sendiri dan futuristik lain-lain. Aja ya ini. Futuristik. Nah, dari sisi pandang itu, gitu ya, teknologi yang itu, peradaban manusia akan sangat berbeda sebetulnya, ke depan ini ya. Ini window opportunity terakhir, gitu ya, bagi setiap bangsa untuk menentukan apakah bangsa itu akan berkontribusi signifikan di depan atau hanya akan ikut, gitu ya. Mungkin teman-teman perlu baca beberapa buku ya, buku yang rekomendasinya apa aja tuh Pak? Rekomendasinya ada yang saya kira yang paling banyak dibaca selama 4-5 tahun terakhir kan yang Yuval Harari ya. Itu ya. Sampai ke triloginya itu ya. Ya trilogi itu saya kira ini Homo ya. sapiens, Homo sapiens dan juga Homo dan satu lagi ya. Betul. Itu saya kira perlu banyak didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa karena nanti yang 50 tahun ini pasti yang ngerasain teman-teman ya. Betul. Itu kemudian juga beberapa yang MIT buat terkait sama AI ya. Live. Elon Musk sudah bicara. Elon Musk juga selalu bicara AI itu jahat banget. Ya. Jahat banget itu bukan untuk seluruh umat manusia loh, tapi untuk sebagian besar umat manusia. Untuk sebagian kecil itu akan sangat membantu. Bahkan menguntungkan banget ya. Tidak butuh 90% manusia di dunia untuk ngeran planet pada produktivitas yang seperti sekarang. Planet tanpa 90% dunia itu akan planet yang lebih sehat, lebih baik, lebih makmur gitu ya, dibandingkan ketika diisi yang sekarang sebanyak ini. Gitu ya. Itu yang teman-teman perlu sadar bahwa 90% populasi, nah saya khawatir itu Indonesia di dalamnya sebagai satu bangsa gitu ya. Betul. Itu sebetulnya nggak relevan dalam kehidupan planet ini. Gitu ya. Ada nggak penting. Kira-kira gitu. Nah itu yang akan sangat menentukan, gitu ya. Ujung itu akan sangat ditentukan oleh apa yang akan kita definisikan sebagai bangsa saat ini. Ya. Isunya tuh bukan lagi ideologis. Ini nggak ada isu ideologis nih. Ideologis itu bisa dipakai sebagai dalih atau tameng. Sebagai alat, tools untuk siapapun yang ingin pakai, ya kan? Gitu. Tidak ada lagi Marxisme gitu ya, liberalisme, nggak ada. Ini tuh isunya kepentingan. Dan kita punya kepentingan nasional yang harus kita jaga. Nah, kepentingan nasional kita definisikan apa? Kita ingin jadi bangsa yang akan bersikap seperti apa di kalangan masyarakat dunia, gitu ya. Apakah kita ingin kontribusi cukup kuat? Ini sekarang perang nih. Ekonomi gonjang-ganjing gitu ya. Nah, kita berada di posisi apa? Kalau kita sudah melihat kan sekarang di depan mata kita loh. Bangsa yang produktif, ya, bangsa yang produktif ternyata mampu bertahan.
Pak, produktif itu apa? Ya punya kemampuan. Energi salah satunya, ya kan? Pangan. Ini clear nih, kita lihat di depan mata kita. Kalau pangan kita nggak punya masalah, ya kita sepertinya nggak akan ada masalah nih, berada dalam gejolak yang seperti ini. Kalau energi kita bisa handle dengan baik, kita juga sepertinya tidak akan punya masalah nih. Dan bahkan kita bakal cenderung stabil ya Pak? Iya, bahkan jadi makin kuat. Mungkin, oke. Iya kan? Betul. Jadi nggak usah punya industri senjata aja. Ya ini ya kita lihat nih. Kita sudah lihat bahwa tanpa industri senjata yang kuat saja, kalau kita cukup produktif, saat ini kita akan jadi negara yang sangat kuat. Dengan sendirinya nggak usah ngapa-ngapain ini. Betul. Gitu. Kita bisa mencukupi kebutuhan sendiri, energinya kita bisa penuhi dengan cara kita sendiri, gitu ya. Itu saja akan membuat kuat. Dan juga kan perihal ini ya, perihal ketahanan juga ya, kayak yang tadi Bapak sebutkan, ketahanan energi, ketahanan pangan. Ini jadi aspek logistik juga sebenarnya ya. Betul, itu yang saya bilang. Kalau kita masih ngobrol, kita pasti menang. Kalau kita punya Rafale, kita punya masalah itu. Gitu kira-kira gitu ya. Betul. Soalnya kan kita amatir lah gitu ya, kita amatir. Kemarin juga kan sempat ada gojangannya ya ketika ya Rusia dan Ukraina berkecamuk gitu di Eropa sana. Supply chain kebutuhan pangan terutama gandum kan ini sempat keganggu nih dari supply chain global tuh kayak. Karena kan Ukraina dan Rusia kan termasuk pihak yang dominan juga ya dalam sebagai importir ini eksportir. Ternyata kita impor gandum banyak sekali. Betul, itu kan baru terungkap ketika ini terjadi ya. Bahwa Indomie yang kita tiap hari makan itu ternyata ini ya. Gitu yang kita bangga ekspor juga ya, kita bangga kemana-mana. Betul. Oke Pak, beralih nih Pak. Ini mungkin saya juga mau minta pendapat Bapak nih terkait dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja nih. Kan di salah satu aspek Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada juga tentang pasal yang spesifik menyebutkan bahkan di industri pertahanan. Kalau saya kurang salah ingat di pasal 74 nih. Itu kan spesifik ya, di mana intisari dari pasal 74 tentang industri pertahanan itu kan mendorong peran yang lebih terutama bagi industri-industri swasta pertahanan, BUMS. Dari mulai mungkin, bahkan mereka diberikan kesempatan untuk masuk ke produksi tier 1 bahkan apabila mampu. Nah kalau Bapak sendiri nih ngelihat kondisi industri pertahanan nasional dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh seperti apa sih Pak? Ya memang tadi ya landscape peradaban ke depan tuh sangat berbeda. Peran dari swasta itu sangat besar. Betul. Dan semakin besar. Betul. Saya selalu mencoba membandingkan dengan dua school of thought gitu ya, bagaimana bangsa dikelola. Ya. Yang satu itu Amerika, yang boleh dibilang cerita tentang bagaimana corporate competition ya, bebas itu sangat kuat. Kita di sana bicaranya merit, kinerja corporate gitu ya, itu jadi kuat dan terjadilah pertarungan di pasar. Betul. Kemudian di sisi spektrum paling kiri kita bicara Cina, yang negara jadi sangat kuat. Semua diatur dan dikontrol oleh negara, ya. Dan kita juga melihat di situ banyak keberhasilan. Migrasi kekayaan luar biasa ya, bagaimana populasi pindah dari rakyat miskin, populasi miskin ke populasi yang kaya, itu terbukti berhasil di Cina. Mungkin setengah planet itu seakan-akan gitu. Setengah planet berhasil dia bawa dari miskin ke menengah ke atas gitu ya. Itu cerita yang menurut saya kuat sekali ya ceritanya di Cina. Ke depan masih banyak masalah. Iya, mungkin semua tidak ada yang ideal lah ya, tidak ada yang ideal. Sama juga seperti di Amerika. Kita lihat pencapaian-pencapaian terbaik ada di sana. Ya, dari orang yang sudah bisa tiap harinya pergi ke luar angkasa ya, kayak di backyard, kemudian ngajak-ngajak temennya, yuk kita sebentar ke atas, gitu ya kan gitu ya. Ya dan dia saya mau ngajak si Kapten Kirk ke atas gitu ya, itu kan sampai mereka juga punya masalah gelandangan tambah banyak,
ketimpangannya tinggi. Tinggi, ya. Semuanya raksasa ekonomi, Betul. ya kan? Raksasa ekonomi dunia. Nah, saya kok tidak melihat kita punya peluang di dua hal itu, ya. Kita tidak mungkin jadi Amerika. Kita sudah lihat persoalan besarnya, gitu ya. Betul. Dan sepertinya kita tidak ingin seperti itu. Betul. Dan kalau kita ke arah sana, kayaknya yang kita dapati biasanya hal buruknya yang banyak, yang dominan. Kita juga sepertinya tidak memilih kayak Cina, karena kita sudah memilih cara yang kita lakukan sekarang. Betul. Ya kan? Konsekuensinya sekarang terusan. Ya, jadi kita sudah memilih begini. Nggak mungkin partainya jadi satu lagi, Betul, gitu ya. betul. Nggak mungkin, walaupun kita sebetulnya punya pemikiran satu ya, misalnya Pancasila. Kita bisa selalu buat partai Pancasilais kan, zaman dulu ya. Betul. Itu kan bisa kita jadikan pola. Dan mungkin kita bisa lakukan. Nah, yang saya lihat sebetulnya kita perlu cerita di antara itu. Gitu ya. Di mana corporate jadi penting, karena satuan paling efektif itu sebenarnya corporate loh. Ya, kalau kita bicara bagaimana riset dilakukan, riset paling kuat ya munculnya dari corporate. Ya. Amerika memperlihatkan corporate pada level yang itu jauh lebih cepat dari negara. Tapi dia juga perlihatkan banyak hal terbaik juga muncul dari negara kan ya. Betul. Cina memperlihatkan itu juga udah jelas. Kita sudah lihat raksasa yang leapfrog gitu ya, melewati Amerika itu muncul dari Cina kan. Betul. Gitu. Nah kita perlu lihat bagaimana, balik lagi ke jati diri tadi. Kita sepertinya nggak bisa minta negara terus, subsidi termasuk. Kita harus sadar bahwa hidup kita itu akhirnya sebagian besar akan dikembalikan ke masyarakat juga. Individu masing-masing. Nah, kalau saya bilang individu, di situ bedanya. Kalau Amerika akan bicara individu. Berarti lebih ke aspek society-nya aja ya? Ya, nah kita perlu membangun kekuatan ketiga. Gitu ya. Jalan ketiganya. Ya, kekuatan ketiga apa? Ya kita komunitas, masyarakat, society. Gitu ya. Yang bisa menyeimbangkan dua kekuatan itu. Gitu ya. Yang corporate yang sangat efektif, efisien gitu ya. Elon Musk sudah ngelewatin NASA loh. Betul. Ya kan gitu ya. Betul. Gitu. Tapi sangat mengerikan kalau kita biarkan besar tanpa kontrol. Cina memperlihatkan negara bisa kontrol. Betul. Nah, saya selalu kalau PPTIK bicara ya di mana-mana, kebetulan saya pengen PPTIK, saya selalu mendorong pemerintah menjadi komplemennya dari kedua. Dari ini ya, dari korporatnya tadi. Dengan tentu saja bantuan masyarakat. Karena tanpa bantuan masyarakat, ya just another corporate sebetulnya. Ya pemerintah, BUMN, segala macam, just another corporate ya. Yang lain kan akhirnya cuma jadi objek, kan gitu ya, penonton. Pasarnya mereka. Nah padahal kita perlu saling komplementer dengan dikontrol sama society kan ya. Nah pendekatan itu yang akhirnya muncul menurut saya harusnya muncul di regulasi, di Undang-Undang Cipta Kerja itu harusnya mewujudkan keseimbangan tadi. Dan memang kita belum lihat kekuatan society, ya. Civil society-nya belum nampak, belum muncul. Itu ya? Memang kalau tidak hati-hati kekuatan ketiga akan muncul sebagai corporate juga, akhirnya gitu. Kita memang harus membedakan itu ya, harus membedakan gitu. Mungkin pendekatan ngobrol konteks korporasi ya, koperasi, itu jadi alternatif yang baik. Mungkin setiap komunitas kita perlu membuat semacam aliansi-aliansi society yang tentu saja harusnya bisa bicara cukup dekat sama pemerintah, tapi tidak menjadikan itu corporate juga. Saya kira kesempatannya sekarang, gitu ya. Nah konteks industri pertahanan sebetulnya kalau menurut saya pada akhirnya juga seperti itu, gitu ya. Kalau dibiarkan yang muncul industri akan sangat powerful. Iya powerful, sudah pasti. Kita biarkan jualan yang transaksi aja terus. Iya, captive marketnya sudah jelas, sudah terjadi misalnya kolusi, kolusinya kolusi yang by business rule lah ya, sudah jelas itu memang harganya murah kok, ini bisa dibeli. Nah tentaranya negara itu bisa beli kan gitu ya.
karena memang tadi loyal, akibatnya kan pergerakan ini jadi kayak Amerika. Oh, oke. Just another corporate tadi. Just another corporate, kemudian jadinya kayak apa multinasional industrial complex ya, gitu. Itu yang nantinya kita akan lihat kayak Amerika. Nah kita butuh cerita berbeda kan, betul. Karena perangnya nanti sangat berbeda. Itu lagi akhirnya gitu. Perangnya itu sebetulnya bagaimana kita mencukupi kebutuhan pangan yang kuat, energi yang kuat. Memang bagus kalau sampai kita punya tim yang kita bisa menjamin keamanan kita semua kan, kan gitu. Kalau kayak Ukraina diserang ya kita bisa bertahan. Itu kan yang kita inginkan sebetulnya. Siap. Mantap. Oke Pak, terakhir nih Pak, pesan dan juga mungkin ujangan dari Bapak ya. Berkaitan dengan apapun itu gitu Pak. Menurut Bapak tuh apa ya, sebagai terutama bagi generasi saya juga ya, yang mana nanti sekitar ya visi ideal kan 2045 ya, yang kita udah mulai mengelola generasi emas ya. Generasi emas, dan tentunya juga kan banyak juga beberapa lembaga think tank juga yang memprediksi bahwa kekuatan atau supremasi sipil tuh bakal muncul gitu di tahun itu. Bagaimana sih Pak cara kita menyusun milestones-nya tuh Pak, supaya kita tuh benar-benar menuju ke generasi emas tersebut? Iya, ini juga persoalan besar ya. Kita sebenarnya kita beruntung berada pada era yang kita bisa lihat contoh-contohnya di depan mata kita ya. Kita lihat Amerika gitu yang seperti itu, kita belajar betul bagaimana dia bisa sampai ke sana gitu ya dengan segala kehebatan dan kelemahan yang terjadi, ya kan itu ya. Satu yang menurut saya penting tadi, Cina juga sama saya kira. Teman-teman harus yakin betul ini era yang sebetulnya membebaskan, memerdekakan sebetulnya. Teknologi itu terdemokratisasi loh. Ya. Jadi tidak ada cara siapapun gitu ya bisa menghalangi Anda untuk mampu membuat apapun. Sekarang nih. Yang menghalangi adalah kita sendiri. Karena memang buat sesuatu itu susah. Sesuatu itu berat. Belajarnya lama, belajarnya udah capek. Membentengi diri sendiri ya dengan paradigma seperti itu. Itu ya. Iya. Kalau disuruh belajar integral saja menolak ya, Anda tidak akan bisa gitu melakukan hal-hal yang lebih kompleks dari itu. Nah, kesadaran itu yang menurut saya bahwa oh ternyata ini sesuatu yang harus saya kuasai. Nah, tinggal kita membuat aliansi supaya cara menguasainya tidak berat. Tentu saja sekolah itu salah satu yang penting ya. Betul. Bagaimana sekolah dibangun di ITB gitu ya, supaya teman-teman bisa menguasainya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan bisa sampai ke level yang memang sudah cukup tinggi ya, sehingga kita bisa lakukan apapun yang kita mau. Anda tidak ada yang menghalangi. Tidak ada sedikit pun cara di peradaban manusia sekarang ya yang bisa menghalangi satu individu mencapai sesuatu sebetulnya. Tapi proses itu akan berat sekali. Dan itu yang kenapa kita penting untuk bisa kolaborasi. Iya, buat jejaring bersama, kolaborasi, dan tahu persis sebetulnya siapa lawan, siapa kawannya. Pesan saya sebetulnya betul-betul hilangkan cerita-cerita paradigma lama. Misalnya pertentangan kelas ya, proletar sama borju ya. Gitu ya. Itu sebetulnya nggak ada itu cerita itu. Itu yang menurut saya penting ya. Apalagi ideologis. Nggak ada itu perang itu. Yang ada sebetulnya ada grup manusia akan bertarung dengan grup manusia lain. Tergantung siapa, kan gitu ya. Siapa yang menjadi teman dan kawan Anda. Nah, identifikasi betul itu. Dan hilangkan persoalan-persoalan yang sebetulnya primordial itu. Primordial itu kan cerita lama gitu ya, tua gitu. Nah, memang sudah nggak ada itu. Udah irrelevan. Itu cuman tools. Bagaimana kita diadu domba. Nah, penting betul cepat buat aliansi, kuasai teknologinya, bangun sesuatu yang pada level di zaman ini. Saya kira kalau kita sudah bisa buat grup-grup yang bisa saling kolaborasi, kita akan sampai ke cita-cita yang Indonesia Emas 2045 itu. Mungkin itu dari saya. Wah,
Komprehensif sekali ya pesannya, betul. Wow. Keren. Oke, sekian Data Zen penjelasan dan juga mungkin diskusi antara saya dengan juga Pak Ari Setiadi Prihatmanto ya Pak. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Bye.